Berarti sebaiknya gimana dok? Apakah memang diharuskan untuk misalnya setiap harinya dijaga nih makanannya 4 sehat 5 sempurna gitu? Sebenarnya kita kenalan dulu sama tubuh kita. Kalau tak kenal maka tak sayang. Oke. Kita kenalan dulu sama tubuh kita. Tubuh kita perlu gak ini? Misalnya walaupun kita lagi rapat, menu cemilan banyak, tapi kalau tubuh kita nggak lapar ya udah, ntar aja, nggak usah gitu. Kadang kita hanya lapar mata. Oke. Kalau untuk gizi seimbang sendiri itu tadi dok, Mm-mm. 4 sehat 5 sempurna, sebenarnya masih relevan nggak dok untuk saat ini? Kalau untuk di kesehatan sih udah lama kita tinggal tuh ya 4 sehat 5 sempurna. Karena terkesan susu itu bisa menyempurnakan pola makan kita. Oke. Padahal susu itu sebenarnya bukan untuk menyempurna. Dia sebagai bisa pendamping, bisa sebagai pengganti. 4 sehat 5 sempurna nggak nyebutin air putih. Padahal Oh, sekarang air putih benar. itu penting banget. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Halo Sobis, apa kabar? Selamat datang kembali di podcast Witel Sumber Brobis, obrolan Sobat Indibis. Kembali lagi dengan aku Bella yang akan nemenin diskusi kita selama kurang lebih 20 sampai 30 menit ke depan. Nah, teman-teman, episode kali ini tuh spesial karena nantinya episode ini tuh akan tayang bertepatan dengan Hari Gizi Nasional. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pola makan dan pola hidup sehat. Dan pas banget juga momennya karena ini masih suasana tahun baru gitu ya. Jadi pasti teman-teman Sobis pada punya resolusi-resolusi tahun baru. Siapa tahu ada salah satu dari Sobis juga yang salah satu resolusinya itu to live a healthier lifestyle gitu. Makanya tema kita di episode kali ini teman-teman yaitu New Year New Me, self love dengan pola makan sehat. Udah Gen Z banget belum nih ya, Dok? Nah, untuk nemenin diskusi kita kali ini, kita udah hadir bintang tamu yang gak kalah spesial juga. Ini spesial soalnya biasanya tuh kita ngundang direksi atau mungkin dari pemerintahan. Sebelumnya dari sekolah juga ada yang owner coffee shop dan pebisnis lainnya. Kalau kali ini kita undang kesayangannya Telkomers with Telsumber. Di sini the one and only Dr. Mira. Halo Dok, Halo, apa selamat kabar? pagi. Boleh mungkin Dok say hi dulu nih ke teman-teman Sobis yang mau kenalan. Halo, selamat pagi. Saya Dr. Mira Olivia. Saya dari Yakes Telkom Padang. Senang berkenalan. Senang ikut di Oke, sini. welcome Dok ke podcast Vital Sumber. Nah, jadi Dok, podcast ini tuh kan akan tayang memang sesuai yang di awal tadi ya, untuk merayakan Hari Gizi Nasional. Mungkin boleh diceritain sedikit Dok, background tentang Hari Gizi Nasional ini seperti apa dan kenapa harus dirayakan? Hmm, jadi kalau gizi ini kadang-kadang orang suka mensepelekan gitu, suka nggak peduli, suka cuek. Jadi pemerintah tuh pingin kita tuh aware dengan itu. Kenapa? Karena tema untuk tahun ini tidak jauh dengan tema tahun lalu. Tahun lalu kan itu tentang stunting, ya. Kalau tahun ini masih berhubungan dengan stunting, tapi untuk makanan penggantinya, gitu. Oke, jadi Mm-mm. berarti memang Hari Gizi Nasional ini dirayakan annually tiap Mm-mm. tahun, Ya, terus temanya beda-beda gitu beda-beda ya, temanya. tergantung dengan. Tergantung dengan kondisi Indonesia saat ini apa sih yang lagi bermasalah, gitu. Oke. Mm-mm. Kalau untuk trennya sendiri dok, akhir-akhir ini yang paling sering masalah yang atau isu yang lagi ngetren tuh apa sih? Kalau untuk di kalangan rumah tangga kan itu ya stunting. Tapi kalau untuk di kalangan kantor itu lebih ke obes, Oke. lebih ke arah penyakit-penyakit eh, gangguan otot, gangguan sendi, tuh karena jarang olahraga, makan nggak teratur dan lain-lain. Oke. Nah pas banget nih ya dok. Mungkin mau bahas sedikit karena kemarin abang kakak saya, kebetulan saya belum ikut ya, tapi abang kakak saya udah medical check up nih Oke. akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Nah udah keluar tuh hasil-hasil rapornya ya. Mm-mm. Pas ke MCU gimana sih dokter melihat tren kesehatan di Telkomers ini sekarang? Oke. Kalau untuk di Sumbar, em, hasil MCU yang lebih banyak itu gangguan dislipidemia. Artinya terlalu banyak kadar kolesterol tuh di dalam darah. Oh
Itu yang paling lagi banyak peserta hasil MCU-nya. Yang kedua adalah kadar gula, yaitu diabetes. Tapi yang diabetes ini lebih ke pegawai yang di atas 40 kalau untuk di Sumbar. Tapi sayangnya untuk di Jakarta sama di Jabar itu yang di bawah 40 pun ketika hasil MCU-nya sudah terdeteksi bahwa ini prediabetes. Prediabetes itu kalau misalnya gaya pola makannya, gaya hidupnya nggak diatur, nggak dirubah, itu dia akan menjadi diabetes. Oke, berarti terkait dengan tadi kadar gula, kadar lemak, Kolesterol, gitu ya, Dok. iya betul. Itu sendiri ada kaitannya nggak, Dok, dengan lifestyle Gen Y lah saat ini? Banget. Oh iya, Mm-mm. apa kira-kira? Karena anak-anak Gen Y sekarang tuh kayaknya kalau misalnya meeting tuh lebih suka di kafe gitu ya. Kalau UFC ngerjain gitu ya. project atau ngerjain tugas tuh di kafe. Nah kalau di kafe kayaknya kalau nggak minum minuman yang manis-manis atau kalau ngemil kayaknya kurang gitu Iya, ya. iya, 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 iya. Benar, Gitu. berarti karena memang makin banyak es kopi susu, kurang boba, lebih. gitu-gitu ya, Dok, Iya, ya. iya. Oke, tapi memang ada pergeseran nggak sih, Dok? Maksudnya melihat tren yang saat ini dari pola makan atau pola hidupnya dengan yang dulu-dulu gitu. Banyak pergeseran. Misalnya ya, kalau umur-umur 30-40 itu nggak banyak yang mengeluh sakit. Sekarang umur 30-40 nih udah mulai banyak nih yang gampang sakit gitu. Oke. Gampang sakitnya itu nggak harus yang kolesterolan atau diabetan gitu ya. Tapi gampang flu, gampang batuk, gampang letih, gampang mencret dan lain-lain gitu. Nah itu dipengaruhi oleh faktor makanan kita sendiri. Oh, berarti sesimpel flu dan sering demam gitu juga terpengaruh oleh makanan kita Betul. sehari-hari gitu Ya. ya, Dok. Berarti sebaiknya gimana, Dok? Apakah memang diharuskan untuk misalnya setiap harinya dijaga nih makanannya 4 sehat 5 sempurna gitu? Sebenarnya kita kenalan dulu sama tubuh kita. Kalau tak kenal maka tak sayang. Oke. Kita kenalan dulu sama tubuh kita perlu gak ini? Misalnya walaupun kita lagi rapat, menu cemilan banyak, tapi kalau tubuh kita nggak lapar ya udah ntar aja, nggak usah gitu. Kadang kita hanya lapar mata, ya Oh, kan? benar sih. Iya, iya. Tapi tubuh sebenarnya nggak perlu gitu. Nah terus yang kedua kalau misalnya kita udah kenal, tentu kita sayang. Kalau kita sayang, tentu kita akan memilih-milih mana makanan yang bagus buat kita, mana yang ini kalau kebanyakan nanti efeknya tuh ke depan di atas umur 50. Kalau kemarin-kemarin ya di atas umur 50 tuh baru kelihatan efeknya. Tapi sekarang umur 40 pun udah kelihatan efeknya. Kalau kita makan sembarangan. Kalau kita makan hanya memenuhi lifestyle di metropolit atau gara-gara ini ada menu baru kayak gini mesti coba atau mesti apa gitu kan. Nah itu pengaruhnya nanti. Kalau sekarang-sekarang sih nggak terlalu. Tapi pengaruhnya nanti ke depan gitu. Berarti memang sebenarnya harus dijaga dari sekarang justru ya, Dok ya. Betul. Karena kan banyak sebenarnya yang bilang kayak nanti aja gitu, mumpung masih muda, nikmatin dulu aja. Iya. Masih masa pertumbuhan kalau kata orang-orang gitu ya. Iya. Tapi justru harusnya dijaga lifestyle-nya dari sekarang. Dari gitu. sekarang. Oke. Kalau untuk gizi seimbang sendiri itu tadi, Dok. 4 sehat 5 sempurna. Sebenarnya masih relevan nggak, Dok, untuk saat ini? Kalau untuk di kesehatan sih udah lama kita tinggal tuh ya 4 sehat 5 sempurna. Karena terkesan susu itu bisa menyempurnakan pola makan kita. Oke. Padahal susu itu sebenarnya bukan untuk menyempurna. Dia sebagai bisa pendamping, bisa sebagai pengganti. Seperti misalkan ibu hamil. Ibu hamil kadang-kadang kalau makan itu bikin enak, bikin mual. Tapi kalau minum susu mau dia. Ya udah susu itulah sebagai penggantinya. Gitu. Anak-anak gitu juga kan. Dia misalnya masih milih-milih makanan. Orang tua jadi menggantikan itu ke susu biar tidak berkurang lah kadar kalsiumnya, kadar gizi-gizi yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi bukan berarti kalau misalnya anak itu makannya udah bagus, terus dia wajib minum susu. Enggak harus begitu. Berarti miskonsepsi dari 4 sehat 5 sempurna si susu itu Iya, tadi. terus juga 4 sehat 5 sempurna nggak nyebutin air putih. Padahal sekarang air putih itu penting banget. Kalau nggak ada air putih, itu makanan-makanan yang sudah kita masuk ke dalam tubuh, itu prosesnya tuh butuh air putih.
Kalau nggak ada air putih, ya kayak seret lah si organ-organ tubuh kita ini untuk mengambil zat-zat pentingnya gitu. Oh iya benar, malah nggak di-mention ya di Iya, Empat Sehat Lima betul. Sempurna. Salah satu yang paling penting air putih itu justru nggak ada gitu. Iya. Tapi mungkin ini juga seiring perkembangannya zaman gitu kan dok, Mm-mm. makin akhirnya diketahui gitu. Mm-mm. Mumpung dokter Mira juga ada di sini, mungkin bisa bantu dok kita klarifikasi hoax-hoax nih teman-teman yang mungkin sering seliweran juga di sosmednya teman-teman Indibis nih. Kita main fakta atau mitos boleh ya dok ya? Nah, kita mulai nih dari fakta atau mitos yang pertama. Fakta atau mitos nih dok, orang yang secara fisik badannya lebih kurus Mm-mm. udah pasti lebih sehat. Mitos. Mitos. Kenapa dok? Karena kurus belum tentu sehat. Mhm. Banyak pegawai Telkom yang masih bentuk badannya proporsional, tapi dia kolesterolnya tinggi, tapi dia kadar gula darahnya tinggi, tapi dia ginjalnya bermasalah, tapi dia fatty liver. Banyak yang kayak gitu. Jadi kurus belum tentu sehat. Oke, tapi untuk berat badan ideal sendiri itu Mm-mm. memang mempengaruhi untuk melihat seorang oh ini sehat atau enggak, Mm-mm. atau tetap ada faktor-faktor itu lain tadi? Faktor-faktor lain. Jadi untuk melihat oh nih dia kurus atau pokoknya berdasarkan BMI ya, overweight atau obese dan lain-lain, itu hanya salah satu faktor. Faktor-faktor lain-lain ini masih banyak. Yang kita bisa menilai dia sehat atau tidak. Gitu. Oke, berarti BMI hanya salah satu faktor untuk Betul. menentukan seorang itu sehat apa enggak. Mm-mm. Gitu ya. Oke, yang kedua nih dok, masih berkaitan dengan berat badan atau bentuk badan gitu ya. Fakta atau mitos dok, diet hanya untuk orang yang ingin menurunkan berat badan. Mitos. Wah, another mitos. Oke. Diet itu sebenarnya artinya adalah pengaturan pola makan. Kalau hanya untuk sekedar menurunkan berat badan, bisa. Yang misalnya gini ya, oh saya bisa sudah sebulan bisa 10 kilo gitu. Tapi apakah organ-organ tubuhnya bisa beradaptasi dengan 10 kilo yang turun itu? Jadi kalau hanya untuk sekedar menurunkan berat badan, itu sebaiknya turunnya itu sedikit tapi pasti. Misalnya bulan ini sekilo, bulan depan lagi sekilo lagi, bulan depan lagi sekilo lagi, misalnya kayak gitu ya. Itu lebih baik dibandingkan bulan ini langsung 10 kilo. Karena bulan depan bisa jadi menjadi yo-yo efek. Dia naik 5 kilo, bulan depannya lagi naik lagi, bisa kayak gitu. Berarti mungkin ya ini memang salah satu juga yang sering salah kaprah orang-orang ya dok ya. Yes. Diet itu dianggapnya sebagai pola makan yang Untuk dibatasi nurunin untuk badan. menurunin berat badan. Padahal ternyata tadi Pengaturan diet itu pola makan. Pengaturan pola makan teman-teman. Oke. Nah dok, kalau yang selanjutnya nih, fakta atau mitos, makanan tanpa lemak atau rendah lemak pasti lebih sehat. Kalau rendah lemak iya, tapi kalau tanpa lemak enggak. Itu mitos. Karena tubuh butuh lemak juga. Lemak itu berfungsi untuk pengaturan hormon, berfungsi untuk pencernaan kita juga, berfungsi untuk kulit. Kulit nih kalau nggak ada lemak nih kaku deh. Tuh. Kurang lebih seperti itu. Berarti walaupun orang-orang maksudnya dengan pola makanan tadi kalau saat-saat ini gitu, kayak tinggi lemak, sebenarnya lemak sendiri itu masih Dibutuhkan. dibutuhkan. Nah, ini masih ada kaitannya juga nih dok. Ini sering banget juga mungkin untuk teman-teman yang hipertensi nih dok. Ya, Fakta atau mitos? Katanya makan daging kambing bisa menyebabkan darah tinggi. agak susah. Gini, kalau jumlahnya sedikit sih nggak masalah. Tapi kadang-kadang kita kan nafsu ya. Kapan lagi kita makan daging kambing nih, gitu. Terus porsinya itu yang membuat kadar natrium yang di dalam si daging kambing ini meningkat dalam tubuh, gitu. Tapi kalau porsinya sedikit, sebenarnya enggak. Kalau dikit nggak masalah. Terus kayak gitu kalau aku ngeliatnya di Arab ya. Di Arab itu mereka kan sering ya makan daging unta, daging kambing, daging domba dan lain-lain. Tapi mereka jarang sakit. Kenapa? Karena setiap dia makan makanan daging-dagingan tersebut, dia selalu ditemani oleh bawang. Jadi kalau kita mau makan daging-dagingan, kita juga ikut makan bawang putih atau bawang bombay. Oke. Jadi kadang-kadang kita suka dikasih acar tuh. Acar itu juga kita makan karena itu untuk
menetralisir efek-efek yang sudah kita makan, efek dari daging kambing yang sudah kita makan gitu. Oke, berarti jadi sebenarnya ketika set daging kambing dan kondimen acara itu dibentuk udah diperhitungkan Nah, gitu itu ya. sebenarnya gunanya itu, bukan hanya sekedar mempercantik sih. Mempercantik ternyata maksudnya untuk menetralisir dari daging kambing itu tadi ya, oh gitu. Tapi sebenarnya berarti teman-teman yang mungkin punya hipertensi boleh aja makan Boleh, daging tapi kambing. terbatas. Asal Dia lebih dibatasi. terbatas dibandingkan orang yang tidak Tidak mengalami riskan terhadap hipertensi. hipertensi. Betul. Oh, oke gitu. Nah, untuk yang nextnya nih dok, untuk teman-teman yang mungkin punya kolesterol, benar atau enggak, fakta atau mitos, makan telur bisa menyebabkan kolesterol? Telur itu mengandung kolesterol, terutama yang kuningnya. Oke. Tapi itu kita juga dibutuhkan. Sehingga ketika kita makan telur, maksudnya gini, jumlah makan telur itu yang kita batasi. Misalkan seminggu makan telur 2 butir, itu nggak masalah gitu. Tapi kadang-kadang kan kita hari ini menunya apa? Telur dadar. Besoknya telur balado. Besoknya lagi ya gitu kan, biar tujuannya antara menghemat, antara memang suka banget sama telur kan gitu Atau ya. malas masak aja Aduh, gitu ya. lebih simpel ya. Nah kayak gitu-gitu sih. Oke. Berarti balik lagi itu tadi sebenarnya memang dari telurnya sendiri sudah ada si kolesterolnya, tapi berarti untuk orang-orang atau teman-teman yang mungkin punya penyakit tertentu bisa dibatasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing Ya, gitu ya dok ya. Oke, nah mungkin ini untuk Gen Z nih dok. Wih. Fakta atau mitos? Katanya kebanyakan makan micin atau MSG bisa bikin bodoh. Kalau itu mitos banget. Itu mitos banget ternyata teman-teman. Ayo sekarang kita Karena beli tidak ada Taichan. penelitiannya. Oh, Tidak ada nggak ada penelitiannya. penelitiannya, Jadi itu hanya dianggap gini. Kenapa ada berita seperti itu? Karena rata-rata kita kalau jajan-jajanan, mie ayam, bakso dan lain-lain, itu pasti pakai MSG. Oke. Kadang mereka suka lupa. Makan makanan kayak kentang goreng, french fries dan lain-lain. Itu kan bumbu-bumbunya itu ada bumbu penyedap juga, ada MSG itu juga gitu. Karena fungsinya sebenarnya sebagai bumbu penyedap. Tapi kalau jadi banyak, itu yang bikin kadar natriumnya tinggi. Nah, kenapa kita bilang efeknya ke sana? Anak-anak jadi suka makanan seperti itu, nggak mau makan makanan inti. Nah, gini, karena kebanyakan makanan seperti itu, jadi pola daya pikirnya mereka tuh jadi berkurang. Karena zat gizi yang masuk itu jadi berkurang. Oh, Nah, efeknya itu sebenarnya ke sana. Tapi bukan gara-gara si bukan micinnya. karena micinnya. Karena anak-anak suka banget gitu kan. Namanya penyedap ya. Jadi anak-anak tuh maunya yang itu lagi gitu. Oke. Tapi tadi micin itu sendiri natrium gitu ya dok Ya, ya? kadar Kalau natriumnya- itu ininya efeknya kemana dok? Kalau terlalu banyak? Efeknya kemana-mana. Maksudnya kadar natrium yang tinggi itu efeknya bikin hipertensi, Oke. bikin jantung, bikin kerja ginjal berat gitu. Jadi mungkin buat teman-teman Gen Z juga walaupun tidak membuat bodoh ternyata kalau menurut penelitian dan barusan di state oleh Dokter Mira kebenarannya, tapi ternyata kalau kebanyakan juga ada efek samping yang lebih bahaya gitu ya. betul. Bodoh sih enggak, tapi kalau sampai hipertensi, sakit jantung juga susah Sama ya dok ya, sama aja gitu. Oke, nah kalau yang satu ini dok, ini juga sering sih ya diteriakin mungkin sama orang tua kita nih. Fakta atau mitos, katanya minum air es bisa menyebabkan buncit dok. Kan suka tuh ya es terus gitu dok. Gimana tuh dok? Kalau esnya sendiri sebenarnya 0 kalori, esnya Oke. sendiri. Tapi kadang-kadang esnya ini kan dicampur dengan pemanis. Oke. Ya. Terus ya kayak minuman-minuman yang sekarang lagi tren, itu kan kadar gulanya tinggi banget tuh, pakai es. Nah mungkin maksud orang tua tuh ke arah sana kali ya gitu. Itu yang harus dikurangin. Karena minum itu terus tiap hari, efeknya ya jadi penyakit. Oke, tapi kalau air esnya sebenarnya nggak Air apa-apa ya esnya dok? sebenarnya enggak bikin buncit. Terus kayak gitu tentang masalah buncit nih. Kadang-kadang kita habis makan pasti ngantuk. Orang langsung tiduran habis makan. Oke. Nah, itu Itu yang bikin buncit. itu salah satu yang bisa bikin perut jadi buncit. Oh,
Berarti harusnya gimana dok? Abis makan langsung olahraga? No. Jangan juga ya. Makan itu tetap kita aktivitas biasa. Misalnya duduk, mau jalan atau apa segala macam. Tapi tidak tiduran. Kalau langsung tiduran itu, ya itu efeknya lambung kita jadi kerja lambat untuk menyerap makanan tersebut. Efeknya ya udah jadinya pembentukannya jadi lebih banyak. Jadi bukan air esnya yang disalahin Iya. ya. Jangan-jangan kitanya yang habis makan tidur gitu. Jadi yang bikin Pemanisnya itu sebenarnya, yang temennya esnya itu. iya. Ya juga sih dok, tapi kalau air es aja ditambah gula, ditambah boba kan jadinya udah es boba ya, udah bukan air es lagi gitu. Oke. Fakta atau mitos yang terakhir nih dok. Gizi ada kaitannya dengan self love. Yes, itu fakta. Itu fakta. Kalau kita cinta sama diri kita, pasti kita mau apa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang sehat. Jangan yang hanya enaknya aja. Karena enak itu belum tentu sehat kan. Nah, Ya. itu dia. Itu dia yang susah ya dok ya. Kita di lingkungan kita sekarang banyak banget varian makanan yang pemanis dan penyedapnya banyak. Jadi kalau misalnya cinta sama tubuh sendiri, berarti kita harus cinta juga, harus mengatur pola makan kita. Kalau misalnya kita sudah jajan hari ini, untuk 2 atau 3 hari berikutnya usahakan tidak jajan dulu. Gitu. Oke. Jadi tubuh tuh kayak punya kayak punya recycle bin dulu. Butuh waktu buat merecycle makanan-makanan itu. Oke. Yes. Berarti memang itu tadi ya, bentuk self love dalam menjaga pola makan adalah untuk menyayangi diri sendiri. Jadi kita harus aware apa nih yang masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Selain makanan, sebenarnya yang self love itu ada 3 pola lain. Apa aja tuh dok? Kalau kita tuh di Akes nyebutnya, kita selain pola makan yang kita atur, itu pola aktivitas. Oke. Karena kita lihat kayaknya pegawai-pegawai sekarang nih banyak yang aktivitasnya berlebihan dalam duduk. Jadi jarang olahraga gitu. Olahraganya mungkin saat-saat misalnya disuruh atasan, yuk kita olahraga, baru Pagi olahraga. gitu. Kalau aku lihat sekarang lebih seperti itu, ya kan. Selain pola makan, pola aktivitas, itu juga pola istirahat. Jadi banyak pegawai Telkom yang kadang-kadang suka menyepelekan istirahat. Benar-benar, aduh dok, ini soalnya ditunggu nih gini-gini nih, ditunggu tugas, ditunggu deadline. Ya kalau misalnya seminggu sekali sih nggak apa-apa kali ya gitu. Tapi kan kadang-kadang hampir tiap hari tuh. Kadang Lemburnya tiap hari. iya lemburnya pas mau MCU aja. Karena kan di MCU kan udah tahu nih ini mau MCU ya, tolong disetting gitu. Maksudnya jangan ada dinas malam dulu atau jangan ada lemburan dulu gitu ya. Karena mau MCU gitu. Tetap aja, dok saya habis ini tadi malam, dok saya habis ini tadi malam gitu. Ya udah, nanti kelihatan MCU-nya tuh hasilnya gak bagus. Nah selain pola istirahat, yang 4 adalah pola ruh. Maksudnya gini, kita harus punya me time. Sehingga kita bisa mengatur kadar stres kita. Ya kan? Nampaknya kerja udah pasti ada stres. Betul. Tapi kita harus punya me time sehingga kita bisa memanage stres itu tidak mengganggu kesehatan kita. Gitu. Nah itu yang kita kadang-kadang lebih lewat ke misalnya spiritual atau misalnya lebih ke jalan-jalan sama keluarga dan lain-lain. Itu harus diingat juga, itu harus dilakukan juga. Jangan sampai udah Senin sampai Jumat masuk, Sabtu Minggu kita kerja juga. Usahakan banget itu enggak. Kalaupun memang harus kerja, setidaknya ya mungkin sejam cukup lah. Iya. On gitu. weekend itu udah memang kalau bisa balance lah ya. Kalau weekdays-nya kerja, full kerja gitu kan. Weekendnya waktu dengan keluarga atau short getaway kemana gitu. Iya. teman-teman ya. Oke. Nah mungkin dok untuk
Sobis nih, sobat Indibis, mumpung ini masih vibes tahun baru ya Dok, ya pasti pada punya resolusi tahun baru. Tapi itu tadi balik lagi Dok, yang namanya sebagai karyawan mungkin menerapkan pola makan dan pola hidup sehat yang harus langsung strict gitu kan, jaga asupan kalori, lemak dan segala macam itu agak susah. Betul. Mungkin kita kerja terus butuhnya udah yang ringkes aja lah, yang cepat aja, oke, take away fast food gitu. Mungkin itu yang terjadi berkelanjutan dan jadi nggak sehat. Apa nih Dok kira-kira yang harus kita lakukan? Startnya dari mana? Kalau kita mau pola hidup sehat dan pola makan sehat. Startnya dari niat dulu. Setelah niat baru kita aksi. Kalau kita udah niat, gue nggak mau nih, masa tahun ini masih kayak tahun dulu sering jajan, sering ini, nggak teratur pola makannya. Pertama kita setting dulu, oke? Ketika sarapan kita mungkin kebiasaan ya, misalnya makan nasi goreng, gitu ya, sebanyak itu. Nah kalau bisa kita porsinya setengahin dulu, makan nasi gorengnya. Itu untuk sarapan gitu kan. Makan siang, biasa kita makan siang sekitar jam 2, jam 3 gitu kan. Telat gara-gara banyak Zoom, banyak rapat dan sebagainya. Kita cari trik gimana caranya makan siang kita tetap jam 12 sampai jam 1. Atau kalau memang dengan kondisi kerjaan kita nggak bisa, at least sebelum itu kita udah ada snack pengganti. Snack pengganti itu maksudnya gini. Oh ternyata nanti saya ada janjian nih jam 12:30, kan nggak mungkin makan. Misalnya gitu, jam 12 belum keluar nih dari kantor, masih banyak kerjaan. Nah sebelum itu kita ya udah berarti aku berarti makan siang nih bakal telat sekitar jam 2-an gitu ya. Nah jadi jam 11 itu kita udah supply duluan, misalkan roti gitu, itu boleh. Atau misalnya dari rumah udah bawa tahu, tempe atau jagung jasuke, itu gak apa-apa juga gitu kan. Tapi itu selingan, bukan jadi makanan, bukan jadi menambah-nambah gitu. Ganti karena jamnya itu udah berubah. Geser gitu ya, supaya perutnya gak kosong dulu aja. Betul. Terus malam, kadang-kadang makan malamnya jam 8 lewat. Nah itu kita setting sekarang. Kalau udah habis maghrib kita makan gitu. Jam-jam maghrib kita makan malam. Terus porsinya yang tadinya segede gunung, itu porsinya dikit kurangin. Terus yang tadinya gak suka banget sama air putih, rasanya hambar atau rasanya gitu-gitu aja, cintailah air putih. Jadi hal-hal yang sepele kecil-kecil kayak gitu dulu gitu. Itu aja dirutinin dulu. Nah nanti baru lama-lama kita baru mengatur nih kalorinya berapa. Kalau sekarang jangan ngitung kalori dulu, pusing gitu. Jadi bikin niatnya jadi turun. Kita ngurangin jumlahnya aja dulu kalau awal-awal. Nanti kalau udah terbiasa jumlahnya udah kurang, baru tuh kita bermain dengan variasi. Variasi makanannya apa, lauknya apa. Kadang-kadang ada yang suka tiap hari makan ayam mulu. Yes. Nah kita variasikan gitu. Oke, jadi memang ternyata untuk memulainya justru nggak usah yang ribet-ribet dulu. Ya, simpel aja dulu. Simpel aja dulu, dari misalnya stop boba sebulan gitu ya. Nah Stop manis-manis. itu bisa. Minum air putih dulu aja 1 Ya. bulan ini. Atau mungkin sesimpel diperhatikan jumlah makanannya, jenis makanannya gitu ya Dok. Nggak usah ribet-ribet sampai bawa timbangan gitu kan. Ukur satu-satu berapa gram. Gak usah gitu. parno, aduh enggak usah parno gitu. Kalau dia ngasih makanan itu rezeki. Iya udah. Tetap begitu ya. Iya, Tapi habis itu kita mesti ngatur, oh tadi udah makan ini, tadi udah dikasih ini. Berarti tentu selanjutnya saya nggak dikurangin yang lain gitu. Diicip-icip aja gitu. Iya, berarti memang perubahannya yang kecil-kecil aja, shiftingnya yang penting konsisten Ya, ya Dok konsisten, ya. betul. Oke. Siap. Nah berarti nih teman-teman udah bisa dicatat dan diimplementasikan. Semoga di MCU berikutnya rapornya udah pada bisa hijau semua ya. Oke, kalau gitu mungkin sekian Dok episode kita kali ini. Terima kasih banyak Dokter Mira udah hadir di Brownies. Sama-sama, dengan Semoga senang diskusi hati. kita kali ini bisa membawa manfaat untuk Insya teman-teman amin. yang mendengarkan. Oke, kalau gitu Bella dan Dokter Mira pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you.